Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau datang beribadah di dalam kebaktian doa malam hari ini. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur untuk segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini di mana kami akan datang beribadah di dalam doa-doa kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal sampai pada berakhirnya, dan biarlah nama-Mu sendiri yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Tetapi aku, karena kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perbuatan tangan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa melaksanakan semua kegiatan dan seluruh kehidupan kita sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Mari kita angkat pujian, kemurahan Tuhan. Selamanya kau ajaib.
berkat bagi kita semua. Karena di dalam Dia, kebaikan demi kebaikan Dia anugerahkannya kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita akan masuk dalam doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang terus berlaku di dalam hidup kita. Baik itu secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, maupun juga gereja. Mari kita mengucap syukur untuk kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita sampai dengan hari ini. Kita bersyukur untuk pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang terus dapat kita kerjakan sampai dengan hari ini. Mari sebelum kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian. Ku bersyukur Bapa.
berdoa. Bapa kami dalam surga, kami tak henti-hentinya menaikkan syukur untuk segala kebaikan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami, yang telah memelihara kami sampai dengan hari ini. Dalam segala sesuatu yang telah kami kerjakan dan lakukan, Engkau adalah Allah kami yang telah menjaga dan memelihara serta memberkati, baik itu pribadi lepas pribadi, keluarga maupun juga di dalam pelayanan gereja kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan saat ini di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan, untuk usaha dan pelayanan yang masih bisa kami kerjakan dan lakukan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan keajaiban Tuhan yang terus melingkupi kami sampai dengan hari ini. Bahkan kalau kami boleh melihat ke belakang bagaimana pertolongan tangan Tuhan sungguh luar biasa dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kecukupan makan minum yang masih Tuhan berikan sampai hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan berdoa yang pertama untuk pemerintah. Mari kita berdoa dan mendukung pemerintah kita dalam menangani wabah corona yang masih belum berakhir sampai dengan hari ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong, secara khusus ada rencana vaksinasi yang akan dilakukan di negara ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah dalam melaksanakannya. Mari kita berdoa untuk warga masyarakat, supaya Tuhan berikan kepada warga masyarakat ketaatan dan juga kemauan untuk mengikuti aturan yang sudah diberikan. Kita rindu wabah ini segera berakhir dan semua membutuhkan kerjasama termasuk bagi warga masyarakat yang ada di negara kita dan juga secara khusus yang ada di kota Yogyakarta. Kita berdoa supaya Tuhan menolong sehingga pandemi ini segera berakhir. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami menaikkan doa kami secara khusus Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kami yang masih belum pulih di dalam kasus virus corona yang masih terus ada sampai dengan hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu, tak henti-hentinya menaikkan doa kami. Kami rindu biarlah Tuhan menolong dan memberkati sehingga di tengah-tengah kondisi yang belum membaik hari ini, tangan kasih Tuhan terus menolong memberkati pemerintah yang sedang ada saat ini. Secara khusus Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan menolong, berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk melakukan langkah-langkah cepat untuk menangani pandemi COVID yang sedang berlangsung. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kalau ada rencana untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat. Kami berdoa supaya Tuhan menolong memberikan hikmat sehingga di dalam melaksanakannya Tuhan memberikan hikmat yang daripada Engkau untuk bisa mengatur sehingga semua boleh dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengingat untuk seluruh warga masyarakat termasuk kami di dalamnya. Ada begitu banyak aturan yang diberikan untuk mencegah kami tidak terkena COVID. Kami rindu biarlah Tuhan menolong sehingga setiap kami bertanggung jawab dengan diri kami masing-masing untuk melakukan protokol kesehatan, keselamatan bagi diri kami dengan baik. Dan biarlah di dalam ketaatan kepada pemerintah yang kami lakukan di dalam hidup kami, kami boleh terhindar dari wabah ini dan kerinduan kami jika Tuhan mengizinkan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan pokok doa bagi gereja kita. Sebelumnya mari kita mau mengangkat satu pujian yang akan mengantar kita masuk dalam doa syafaat kita berikutnya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih-Nya tidak berubah, oleh karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu.
doa selanjutnya, mari kita berdoa buat pelayanan di gereja kita. Mari kita berdoa untuk ibadah online, untuk kebaktian doa, kebaktian umum, sekolah minggu yang disiapkan dan disiarkan. Kita rindu supaya Tuhan menolong sehingga bagian ini terus menjadi berkat bagi semua jemaat yang ada. Mari kita berdoa mendukung pelayanan komisi secara online, baik itu komisi remaja, baik itu komisi pemuda, dewasa muda, komisi pasutri, dan komisi wanita. Kita rindu melalui pelayanan yang ada, iman jemaat boleh bertumbuh. Yang berikutnya, mari kita berdoa buat jemaat-jemaat kita yang ada di dalam keadaan yang sakit, yang ada di dalam pemulihan, bahkan kita berdoa untuk orang-orang tua kita di masa tua mereka. Kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan secara sempurna, juga memberikan sukacita kepada orang-orang tua kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami juga menyerahkan Tuhan untuk pelayanan gereja kami. Kami rindu biarlah Tuhan terus memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk ibadah online yang masih kami lakukan, baik itu untuk kebaktian doa, untuk kebaktian umum, sekolah minggu. Kami rindu biarlah Tuhan terus memberkati, sehingga dalam menyiapkan dan juga menyiarkannya, Tuhan turut campur tangan, menolong dan memberkati semua rekan-rekan yang melakukannya. Tuhan memberikan kesetiaan kepada mereka, Tuhan memberkati hidup mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga pelayanan ini boleh dapat berlangsung dengan baik di dalam anugerah Tuhan dan menjadi berkat bagi semua jemaat yang ada. Kami tetap berdoa juga mendukung pelayanan komisi yang dilakukan secara online, baik itu komisi remaja, pemuda, dewasa muda, komisi pasutri, dan komisi wanita. Kami rindu biarlah Tuhan menolong melalui pelayanan komisi-komisi yang ada di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah hari ini. Iman kami tetap boleh bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengingat Tuhan buat jemaat-jemaat kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang ada di dalam sakit dan pemulihan, yang tidak kami sebutkan satu persatu nama mereka, tetapi Engkau tahu bagaimana keadaan mereka hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan secara total di dalam hidup mereka, sehingga jemaat-jemaat kami boleh dapat melakukan setiap kegiatan mereka kembali lagi dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami yang ada di dalam keluarga kami, yang ada di dalam jemaat kami. Di masa tua kami berdoa supaya Tuhan berikan sukacita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan penghiburan dan kekuatan terus menjadi bagian hidup bagi orang-orang tua yang kami kasihi. Berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan di tengah-tengah virus corona yang masih ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau menaikkan doa pribadi kita kepadanya. Mari dengan senyap kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, menyerahkan setiap pergumulan dan doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan secara senyap. Tuhan, kami bersyukur kami sudah menaikkan doa-doa kami kepada Engkau. Kami sudah bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami, baik itu untuk pemerintah, baik juga untuk gereja. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam pelayanan yang ada sampai dengan hari ini. Tetapi biarlah Tuhan terus menolong, melanjutkan kebaikan dan kemurahan Tuhan itu di dalam pelayanan di gereja ini seterusnya ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk doa-doa pribadi kami yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah apa yang telah kami naikkan Engkau mendengarkannya dan menjawab seturut kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu yang indah dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari kita angkat pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur malam hari ini di dalam doa kami kepada Engkau. Kami diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan singkat kami malam hari ini kembali mengingatkan kami akan kasih Tuhan, tetapi juga yang akan terus menopang kami, menumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkatilah firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita malam hari ini adalah dengan tema mencari kebahagiaan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi mengawali renungan kita pada malam hari ini. Suatu kali Tuhan memanggil 3 malaikatnya sambil memperlihatkan sesuatu. Tuhan berkata, ini namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai sekali. Ini dicari dan diperlukan oleh manusia. Simpanlah di suatu tempat supaya manusia sendiri yang menemukannya. Jangan di tempat yang terlalu mudah. Nanti kebahagiaan ini bisa disia-siakan. Tetapi jangan pula di tempat yang terlalu susah, sehingga tidak bisa ditemukan oleh manusia. Dan yang terpenting, letakkan kebahagiaan itu di tempat yang bersih. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah mendapat perintah tersebut, turunlah 3 malaikat itu langsung ke bumi untuk meletakkan kebahagiaan tersebut. Tetapi di mana meletakkannya? Lalu muncullah sebuah percakapan. Malaikat pertama mengusulkan, diletakkan di puncak gunung yang tinggi saja. Tetapi malaikat yang lain tidak setuju. Lalu malaikat kedua mengusulkan, diletakkan di dasar samudra saja. Usul itu pun kurang disepakati oleh teman-teman malaikat yang lain. Akhirnya malaikat ketiga membisikkan usulnya. 3 malaikat itu langsung sepakat. Malam itu ketika semua orang sedang tidur, 3 malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan tadi. Sejak hari itu, kebahagiaan untuk manusia tersimpan rapi di tempat itu. Rupanya tempat itu cukup susah ditemukan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, manusia berusaha untuk terus mencari kebahagiaan itu. Ada yang mencari kebahagiaan itu dengan berwisata ke tempat-tempat yang indah di seluruh dunia. Mencari gunung yang sangat tinggi, mencari pantai yang sangat indah, mencari tempat yang sunyi, atau ada juga yang mencari tempat yang ramai. Manusia berusaha mencari rasa bahagia di sana-sini. Di pertokoan dengan membelanjakan uang yang ada untuk hal-hal yang paling ia sukai. Ke restoran mencari makanan yang paling enak atau yang paling mahal. Ke tempat ibadah, termasuk di dalamnya mencari ibadah yang mana yang paling enak untuk diikuti.
mencari di lapangan olahraga. Mungkin dengan berolahraga, dengan melaksanakan kegiatan olahraga dia bisa menemukan kebahagiaan. Atau menonton di bioskop. Atau ada juga yang mencari kebahagiaannya di kantor. Bekerja sekeras-kerasnya untuk bisa menemukan kebahagiaan. Mungkin kalau sudah menyelesaikan pekerjaannya yang banyak itu, dia akan menemukan kebahagiaan. Atau sebaliknya, ada juga orang-orang yang bermalas-malasan karena baginya kebahagiaan itu mungkin bisa didapatkan dengan cara bermalas-malasan. Pertanyaannya adalah, di manakah kebahagiaan itu disimpan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada bacaan kita dijelaskan bahwa kebahagiaan itu bisa dimiliki saat miskin di hadapan Allah. Waktu kita membaca bagian ini, mungkin tergelitik untuk berkata seperti ini, loh, bukannya bahagia itu kalau kaya, punya banyak uang, seperti yang orang-orang lain katakan atau pendapat dari dunia ini. Inilah yang ingin Yesus sampaikan kepada murid dan juga orang banyak pada waktu itu. Bahwa setiap pengikut Yesus harus memiliki pembaruan hidup. Yesus ingin mengingatkan para pengikut bahwa bahagia yang dimaksud berbeda dengan pendapat dari dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata miskin di sini diartikan sama sekali tidak mempunyai apa-apa atau melarat. Hidupnya bergantung dari belas kasihan orang lain. Jika tidak ada yang menolong, maka ia akan sangat sengsara. Dengan menggunakan konsep ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang betul-betul tidak memiliki apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang betul-betul tidak memiliki apa-apa untuk diperlihatkan kepada Allah. Hidupnya sangat bergantung pada pertolongan Allah. Dengan kerendahan hati, dia mengakui ketidakberdayaannya dan memohon anugerah dan belas kasih Allah di dalam hidupnya. Kata miskin di sini tidak berarti seperti yang kita rasakan, tidak mempunyai makan dan minum dan sebagainya. Tetapi sudah dijelaskan tadi bahwa miskin di sini diartikan bahwa Allah ingin kita datang kepadanya, menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa anugerahnya. Kita adalah orang-orang yang sangat bergantung kepada pertolongan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak punya daya dan upaya kalau Tuhan tidak menolong kita. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan anugerah dan kasih di dalam kehidupan kita. Seorang penulis berkata demikian, hanya dia yang menganggap diri tak berarti sama sekali di mata Tuhan, semata-mata hanya bergantung pada anugerah Tuhan, itulah yang miskin di hadapan Allah. Mereka yang mengaku sebagai orang yang berdosa, memohon pengampunan dan keselamatan dari Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita pahami dengan penjelasan pengertian dari kata miskin di sini, barulah kita memahami di dalam kehidupan kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, dalam segala keberadaan kita, dalam segala kepunyaan kita, sebenarnya kita seharusnya menjadi pribadi-pribadi yang miskin di hadapan Tuhan.
Mengapa? Karena kalau kita boleh sejenak melihat ke belakang, apa yang kita capai hari ini, apa yang kita dapat hari ini, semuanya semata-mata karena Tuhan. Dengan demikian berbahagialah orang yang di hadapan Allah, yaitu mereka yang beroleh anugerah karena mengalami berkat demi berkat di dalam hidupnya. Bagian ini kita diingatkan bahwa kebahagiaan bisa kita miliki bukan karena segala usaha dan upaya kita, tetapi segala sesuatu yang kita nikmati hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena karunia Tuhan. Kebahagiaan itu hanya bisa dimiliki jika hati kita dipenuhi dengan kerendahan, datang kepada Tuhan di dalam kesadaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang penuh dengan kegagalan, namun di dalam anugerahnya yang cukup bagi kita, kita boleh menikmati kebaikan demi kebaikan, yaitu kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Yang semua itu tidak dapat diukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Tidak dapat diukur dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita menjadi miskin di hadapan Tuhan? Atau masihkah kita menjadi orang-orang yang berlagak kaya, yang memiliki segala sesuatu yang bisa kita banggakan? Padahal semuanya itu berasal daripada Tuhan. Malam hari ini melalui perenungan singkat yang kita telah baca dan renungkan, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Mengingatkan kepada kita, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang hatinya dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kita boleh layak di hadapannya. Menjadi pribadi yang datang kepada Tuhan di dalam segala kerendahan kita, di dalam kesadaran kita akan kelemahan kita, tetapi yang menantikan anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepadanya sebagai seorang yang miskin. Miskin karena kebergantungan kita kepada anugerahnya. Miskin karena kita tidak memiliki segala sesuatu. Miskin karena tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa di dalam hidup kita. Apa yang akan kita rancangkan, apa yang akan kita rencanakan di tahun ini? Mari kita datang kepada Tuhan, membawa semuanya itu kepada Tuhan, dan melihat karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Karena kita telah menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, yang menantikan anugerah Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menutup renungan ini, saya ingin membisikkan tempat di mana kebahagiaan itu disimpan, seperti yang diceritakan oleh ilustrasi ini. Kebahagiaan itu disimpan, yaitu pada sesuatu yang bersih, yang diubahkan oleh Tuhan. Ya. Apakah jemaat bisa mendengarkannya? Sesuatu yang bersih, yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu menurut ayat yang kita baca malam hari ini adalah pada hati yang bersih, yang telah diubahkan oleh Tuhan, yang terlalu berharap dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala keberadaannya
yang miskin. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajak kepada kami untuk melihat sejenak. Ada banyak kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi dari ayat firman Tuhan yang kami baca, salah satu kebahagiaan yang bisa kami miliki, yaitu pada saat kami memiliki hati yang dikuduskan oleh Tuhan, hati yang dimurnikan, yang dipulihkan oleh Tuhan, hati yang memandang kepada Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan, yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan, yang sangat-sangat menantikan Tuhan berkarya dalam hidup kami, yang sangat-sangat terus memohon anugerah demi anugerah bagi kami dalam kami menjalani tahun 2021 yang masih panjang yang akan kami lalui bersama. Tuhan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak ketakutan, tetapi di dalam kemiskinan hati kami yang datang kepada Tuhan, biarlah Engkau menjadi sumber pertolongan dan kekuatan, sehingga harapan itu tidak pernah sirna. Kami memandang di tahun 2021 ini dengan penuh keyakinan bahwa kami bisa melewatinya karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkatilah seluruh jemaat untuk kami boleh dapat melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian doa kita selesai. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jika keluar dari rumah atau berpergian, gunakanlah masker. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan dengan kebenaran firman Tuhan dan ketaatan kepada apa yang diaturkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.